welcome back with channel. Ini sister aku namanya Isel. Kalian bisa panggilnya Kak Isel. Kenapa hari ini ada dia? Karena sebenarnya kita tuh sekarang tuh mau bahas sesuatu. Jadi gini, karena banyak banget akhir-akhir ini beberapa teman kenalan yang merasa sulit untuk akur dengan kakak adiknya. Ada banyak beberapa juga yang bilang kalau kita kayaknya tuh nggak pernah ribut, selalu always akur gitu kan. Nah mungkin di sini tuh kita tuh mau ngasih tips gitu loh, kayak gitu. Tapi menurut lo nih, penting gak sih buat akur sama kakak adik? Kayaknya sih penting ya, karena kan kalau enggak kita ketemu sama orang, ya kalau kakak adik aja nggak akur gimana sama orang lain, kita kan berarti nggak bisa nyari kayak kesamaannya kan. Iya sih, benar. Tapi sebenarnya kadang tuh ada beberapa masalah yang sepele menurut gue ya, bisa menjadi masalah besar. Contoh bisa tentang privacy, bisa tentang apa lagi ya? eh Perbedaan karakter. Kita kan juga sebenarnya beda nih, ya kan? Kayak lu anak rumah, gue lebih suka kayak main gitu kan. Jadi sebenarnya kan masalah kecil bisa jadi masalah besar tuh. Kadang sebenarnya sepele sih. Yang gue lihat beberapa tuh kayak masalah privacy, perbedaan karakter pribadi. Kayak kita kan juga sebenarnya beda karakter kadang, beda pendapat kadang. Tapi kadang ada beberapa yang hmm, itu kecil tapi jadi besar gitu. What do you think? Tentang masalah apa dulu nih? Misalkan gue sih jujur akhir-akhir ini tuh banyak yang ngerasa privasinya, barang milik pribadinya kadang jadi masalah besar akhirnya. Privacy. Ya emang kalau dibilang ya dari kecil itu kan kita tidur bareng satu kamar gitu kan. Kalau soal privacy, ya memang ada privacy sih. Kayak lemari masing-masing, baju pun masing-masing meskipun sebenarnya ada yang sama gitu kan. Tapi memang mungkin karena udah biasa masing-masing, ya kita tahu kalau barang kita tuh nggak suka kalau dipakai. Ya pasti semua orang Iya, gitulah, ya iya. kan. Tapi harusnya sih kayak misalnya nih kalau kita mau pakai mungkin kayak cincin, tapi kita maunya tuh satu jari sama. Jadi satu jari tuh misalnya cincinnya sama tapi kita maunya ada dua. Ya otomatis kan kita harus minjem dong. Ya dong. Cuman kan ya kita nggak mungkin lah langsung oh ya udahlah dia pasti nggak pakai langsung diambil gitu aja kan nggak mungkin. Karena kalau kita digituin pasti kita juga ngerasa kayak loh kok ngambil sih, kok nggak izin sih, ya karena itu kan barang kita meskipun bentuknya sama. Jadi ya sebenarnya harus izin juga gitu. Sama aja kayak kita ke orang lain, kalau kita nggak izin kan juga pasti dibilang nggak sopan dong. Iya sih, benar. Jadi guys, sebenarnya tuh masalah yang sepele kayak tadi tentang barang. Intinya mah sepele, cuma tinggal izin. Cuman kadang ego masing-masing tuh. Kayak dia kan adek gue, ya kan? Atau dia kan kakak gue, ya udahlah barang. Tapi sebenarnya mereka sebenarnya jangan mereka, kita juga merasakan dimana pernah ada momen-momen umur dimana saling kepo. Kayak dulu tuh zamannya Dear Diary. Kalau sekarang nggak tahu nih, yang lain apakah masih zaman untuk nulis-nulis kayak gitu? Mungkin di handphone juga sekarang udah bisa. Jadi paling kepo kayak di handphone itu apa aja sih? Ada apa aja sih? Kalau dulu kan kita buku dia nulis apa aja sih? Ada momen kayak gitu kan. Saling kepo, saling kayak pingin tahu satu sama lain. Mungkin karena biasanya saling cerita ini udah lampiasinnya ke buku, lampiasinnya ke handphone, ya kan? Jadi itu mungkin yang membuat beberapa orang akhirnya menjadi masalah besar. Tapi yang gue lihat dari kalau kayak kita nih sekarang orang ngeliatnya bisa akur everyday gitu. Padahal kita kadang suka beda pendapat. Tapi maksudnya tidak diperbesar. Maybe ortu kali ya.
Jadi kayak penengah gitu loh. Oh iya sih, paling waktu. Tapi sebenarnya kalau soal barang pribadi gitu kan, sebenarnya sih kayak diary, kayak handphone, sebenarnya isinya nggak ada apa-apa ya. Sih. Cuma paling tuh cuma kayak handphone apa, kita main game, kita chattingan, cuma gitu doang. Dan sebenarnya kalau lu mau lihat pun ya nggak ada masalah. Cuman yang bikin masalahnya adalah ketika merampas. Jadi misalnya kita lagi main atau misalnya kita lagi chattingan sama orangnya tiba-tiba diintip. Sebenarnya kita chattingan nggak ada apa-apa gitu. Tapi karena Oh, mengintip inilah yang kita jadi sensi yang kayak apa sih lihat-lihat. oh Kan iya jatuhnya iya kayak iya gitu. iya iya iya. Iya. Cuman sebenarnya nggak ada apa-apa. Sebenarnya chattingan biasa, main game biasa. Cuman karena sensitif terhadap apa sih kok diliatin? Mungkin maksudnya kita tuh pengennya ditanya, kamu lagi ngapain? Kan Oh, simple, simple simple. simple. Cuma Easy. tinggal tanya, kamu ngapain? Kan kita simple tinggal ini main game ini. Atau Oke. ini aku lagi chattingan sama siapa? Kan cuma gitu doang. Iya Itu betul betul. simple, itu sesuatu yang simple. Cuman karena mungkin kalau sama-sama cewek, kita tuh ada kayak apa sih kok yang satu kayak pengen kepo, sedangkan yang satu merasa kayak apa sih lihat-lihat mau apa sih Ah, gitu. Jadi mungkin agak sensitif dan kadang cewek kan emang ada masanya untuk sensitif. iya. Itu juga tuh yang sebenarnya yang gue perhatiin beberapa di kakak kalau sama kayak cewek sama cewek, kakaknya cewek, adiknya cewek, atau kakaknya cowok, adiknya cowok. Justru itu yang sering ada konflik. Beda yang gue perhatiin kalau kakaknya cewek, adiknya cowok, atau terbalik adiknya cowok, kakaknya cewek. Konfliknya itu jarang, jarang banget karena mungkin kayak cowok lebih menghargai dan cewek merasa dihargai. Tapi kalau sama, kadang ego sama, apalagi kalau sama-sama ya namanya cewek ya kadang hormonnya tuh bisa berubah-berubah gitu kan. Itu dia, masalahnya bisa menjadi besar. Berarti ini udah masuk ke pribadian ya guys. Ini udah masuk ke pribadian yang memang beda. Heeh. Kadang ada yang kakaknya tuh langsung kesenggol dikit, nyolot. Tapi kalau adanya juga sama-sama nyolot, akhirnya itu masalah besar. Jadi kadang sulit kalau beda kepribadian katanya. Cuman kita juga masing-masing berdua beda kepribadian. Kepribadian tapi gue pernah baca di satu artikel. Katanya kalau masalah kakak adik ini guys, ini tuh kayak jerawat katanya. Kayak jerawat di mana Kayak gini nih. oh ya benar jerawat. Ada gejalanya kan, sakit kan loh. Kan kalau dipencet sebenarnya kelar, clear kan? Gak juga. Sama Ada mencet bekas. sebenarnya sakit juga. Terus bisa jadi ada bekas, ya kan? Pasti kalau itu pasti. Bisa aja kita melakukan dalam maksudnya hubungan setiap adik kakak itu bisa aja langsung ya udah meledak meledak sekalian meledak gitu kan. Tapi pasti ada bekas, bekas sakit hati atau kadang kalau ada yang main fisik, gue pernah lihat ada yang berantem main fisik, pasti kan ngebekas, iya dong. Entah nggak sengaja kecakar gitu kan. Nah itu tuh seperti jerawat tadi ngebekas. Tapi bisa juga kalau jerawat itu kayak lu nggak pencet, lu atasinnya, lu coba kasih obat biar infeksi. Maksudnya tidak menyebar juga karena bisa menyebar kan. Begitu juga dengan hubungan adik kakak katanya bisa seperti kayak cari tahu masalahnya, akar permasalahannya bukan cari tahu konfliknya. Kalau kita cari tahu akar permasalahannya, misalkan tentang oh bukan cuma gara-gara sih, tapi kayak oh ternyata tentang privacy. Oh dia maunya begini, gue maunya begini. Kan sebenarnya hal yang mudah apa sih buat kesepakatan gak sih menurut lo? Iya kan? Buat kesepakatan gitu kan? Maksudnya Buat kesepakatan kayak oh gue maunya lu memperlakukan gue seperti ini. Ya lu juga berarti kalau mau diperlakukan seperti itu, perlakukan juga dia seperti itu. Nanti nggak? oh iya tapi bukan kesepakatan kali. Jadi kayak saling memahami. Ah, betul, saling memahami, benar-benar. Jadi kita harus lihat
Maksudnya kayak kakak kita tuh, adik kita tuh kayak apa. Misalnya kita tahu kakak kita tuh emosian. Ya masih kita mau juga marah-marah. Kita kan bisa ngasih tahu dia pelan-pelan, kalau dia emosi biarin aja. Itu masalah diri dia gitu kan. Yang penting kita nggak berantem, itu doang. Tapi bukan berarti harus dipendam juga ya guys. Karena kalau dengan memendam kayak gunung apa lama-lama langsung gitu kan meledak gitu. Iya kalau mau mendam iya, tapi kan kayak lebih memahami aja, kita omong apa yang perlu kita omong. Yang nggak perlu ya udah nggak usah. Dan terutama menurut gue sih jangan gampang tersinggung juga sih. Karena kadang tanpa sadar kita juga melakukan hal itu gitu. Jadi intinya kalau kita pandai-pandai menjaga hubungan baik antara adik kakak, bener kata lu tadi di awal, hubungan kita dengan orang lain pun bisa baik, dan walaupun adik atau kakak kita tidak bisa diajak kerja sama, kita juga lebih mudah ya ambil manfaatnya gitu ya. Jadi nanti kita sama orang lain juga udah tahu karakter, jadi ya nggak bisa dipaksain. Dan kita jadi nggak stres kalau kita udah biasa ngadepin kakak atau adik yang bikin emosional gitu. Jadinya lebih ke mental kita lebih kuat aja sih. Oke guys, jadi itu kita bahas hari ini karena memang ada beberapa kenalan kita, ada beberapa juga yang kita kadang lagi jalan-jalan ngelihat. Kalau gue sama dia kadang ngeliat, karena mungkin oh banyak adik kakak yang ternyata hubungannya sebenarnya sama, maksudnya beda pendapat tapi bisa menjadi besar. Dan kita paling nggak suka menjadi besarnya itu di depan umum. Tapi guys, dia itu sebenarnya kepo. Jadi kalau ada orang yang berantem, dia tuh lebih kepo. Kenapa berantem? Sedangkan kalau gue tuh tipenya kayak, lu jangan berantem di sini, lu berantemnya jauh-jauh di sana gitu. Tapi ujung-ujungnya gue emang tahu sih apa yang orang berantemin karena dia kepo. Iya. Nah, itu aja udah beda sifat kan. Tapi kami bersyukurlah orang melihat kita akur-akur aja. Ya memang benar, walaupun bahkan kayak beda pendapat, kami akan selesaikan itu. Kadang kalau nggak dia yang nanya, gue yang nanya. Terus maunya seperti apa, terus bagaimana. Dan kalau memang ternyata bisa ada jalan tengah, jalan tengah. Tapi memang sebenarnya berarti pemeran utamanya orang tua juga ya kadang ya. Kayak misalkan kita dari kecil udah biasain kayak misalkan ruangannya sama, tapi punya ini sendiri-sendiri. Maksudnya punya lu, punya gue. Kalau gue mau yang lu, berarti gue izin, pinjam. Begitu juga sebaliknya. Jadi sebenarnya kadang peran orang tua. Jadi orang tua juga jangan sampai ngomong, udahlah nggak apa-apa itu kan diambil kakak kamu, itu kan diambil adik kamu. Juga. Karena itu udah barang dia dan juga barang gue. Jadi I think nggak bisa sih, itu emang privacy dan emang perannya memang kadang di orang tua. Orang tua harus tanamkan, ini punya adik kamu, ini punya kamu. Kalau kamu mau punya dia, kamu izin. Adanya juga seperti itu. Jangan mentang-mentang dia anak bontot atau jangan mentang-mentang dia anak pertama semua diyain. Semua harus ada apa ya namanya? Disiplin. Disiplin masing-masing agar saat dewasa juga nggak ada keributan. Udah biasa apa-apa oh begini, oh begitu. Bahkan justru sebenarnya kalau adik kakak akrab dari kecil nggak terlalu membahayakan pergaulan jadinya ya. Maksudnya kayak misalkan lu suka sama siapa, gue suka sama siapa ya, ceritanya sama adik dan kakak kamu aja, udah. Why? Kalau sama temen, kan itu orang lain. Bisa, apa sih namanya, kalau lagi selek pasti dia cerita lagi ke orang lain. Kalau lu cerita sama adik lu, atau kakak lu deh, ya udah. Kalau berantem juga mau cerita kemana lagi? Paling ke ortu. Udah, gitu doang. Masalahnya clear. Jadi sebenarnya lebih baik dari kecil, lebih baik aku dengan adik dan kakak kalian. Karena jujur akhir-akhir ini tuh, kenapa ini dibahas? Kita berdua, ya itu tadi sering lihat, aduh,
kita malah jadi, apalagi gue yang kepo ya, kalau dia sih kayak risih doang ya, nggak kepo kenapa berantemnya ya. Enggak, risih tapi kayak ya kan kalau mau berantem nggak harus tempat umum juga kali. Kan semua orang ngeliat nih. Kan bisa berantem di rumah, bisa berantem di mobil yang orang nggak lihat gitu. Betul. Jadi kalau gue kepo, lu kenapa berantem di sini gitu, kayak nggak ada tempat lain. Jadi ya udah, seperti itulah. Nah guys, jadi sampai di sini dulu vlog kita. Jadi bagaimana cara adik kakak aku? Berarti bagaimana Kak Isa? Orang tua yang harus ngajarin mereka akur itu udah pasti. Terus anaknya sendiri juga harus belajar memahami. Terus apa lagi? Apa ya? Menurut gue emang, iya bener tadi. Peran utamanya sih orang tua. Sama ya, dari kecil udah dibiasakan bahwa orang hidup itu pasti ada namanya privacy, beda kepribadian, dan semua sesuatu milik orang lain itu semua harus minta izin bila kita ingin meminjam. Jadi itulah biar adik kakak. Nah, oke, sampai di sini dulu dan semoga ada yang komen nih Kak Isal. Tapi biar ada yang komen kayaknya kita harus tanya deh. Menurut kalian nih, apa sih manfaatnya punya kakak atau adik? Dan mengapa penting untuk tahu perbedaan antara akar permasalahan dan juga insiden permasalahan itu sendiri? Menurut kalian apa perbedaannya? Dan semoga kalian kalau mau komen silahkan komen keuntungan manfaatnya kakak adik ataupun yang tadi Kak Isel. Kenapa penting untuk cari akar permasalahan dibanding insiden tuh mana yang benar mana yang salah ya? Mengapa hal itu penting? Oke, kalian juga bisa request mau bahas tentang apa nih? Mungkin kedepannya kita jadi sering berdua, because lebih banyak, jadi kalian juga lebih banyak edukasinya. Dari Kak Inel seperti apa, Kak Isel seperti apa, dan kalian juga jadi tahu apa ya, setiap orang punya pendapat dan semua baik, dan Kak Isel juga mau membantu beberapa remaja anak muda yang kadang kurang edukasi. Kita nggak mau anak muda remaja ke depan menjadi hancur. Oke, sampai di sini dan forget untuk Subscribe dan komen sama like ya. Bye-bye. bye.